Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa dan rekan saya Sylvia dari kelompok 2A akan mempresentasikan tentang kreativitas pendidik dalam mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian kreativitas pendidik. Kreativitas berasal dari kata creativity atau dalam bahasa Arab kholaqo yang berarti menciptakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta atau perihal berkreasi. Kreativitas merupakan suatu potensi yang ada dalam diri manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mengubah kehidupan, yang juga berperan menciptakan hal-hal yang belum ada sebelumnya. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, terutama bagi seorang pendidik yang dituntut untuk mempresentasikan serta mendemonstrasikan bagaimana proses kreativitas tersebut. Pendidik tersendiri adalah seorang kreator dan motivator yang berada di proses pendidikan. Maka dari itu, bagi seorang guru atau tenaga pendidik harus senantiasa berusaha menemukan cara-cara yang lebih baik dalam membimbing peserta didik maupun mahasiswanya, sehingga peserta didik akan menilainya bahwa pendidik tersebut memang kreatif dan tidak melakukan suatu hal yang biasa-biasa saja. Timbulnya kreativitas dari seorang pendidik ada beberapa hal, di antaranya yang pertama yaitu iklim kerja yang mengharuskan para pendidik mengembangkan pengetahuannya. Yang kedua, kerjasama yang cukup baik antara berbagai personil pendidikan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, pemberian penghargaan dan dorongan semangat terhadap setiap upaya yang bersifat positif. Dan yang terakhir, perbedaan status yang tidak terlalu menonjol di antara pendidik, sehingga menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Selanjutnya yaitu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum PAI dan proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik. Juga kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam mengalami perubahan paradigma. Dalam beberapa hal tertentu, paradigma sebelumnya masih tetap dipertahankan sehingga sampai sekarang. Hal ini dapat dicermati dari fenomena satu, perubahan dari tekanan dan daya ingatan akan teks-teks ajaran agama Islam, perubahan dari cara berpikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berpikir historis, empiris, dan konstekstual dalam memahami ajaran dan nilai agama Islam. Yang ketiga, perubahan dari tekanan produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya. Dan yang terakhir, pengubahan dari pola kurikulum agama Islam. Fungsi kurikulum PAI sebagai berikut. Yang pertama, bagi sekolah yang bersangkutan yaitu sebagai alat untuk menciptakan tujuan alat pendidikan Islam yang diinginkan, atau dalam istilah KBK disebut standar kompetensi PAI. Yang kedua yaitu sebagai pedoman untuk mengatur pedoman-pedoman pendidikan agama Islam atau di madrasah. Dan bagi sekolah di atasnya yaitu fungsinya untuk melakukan penyesuaian, menghindari keterulangan sehingga boros waktu dan menjaga kesinambungan. Dan bagi masyarakat yaitu sebagai pengguna lulusan, sehingga sekolah harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir, adanya kerjasama yang harmonis dalam hal pembenahan dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sylvia.